Bab 060. Malam minggu kemana? Sisil bertanya menggoda, rupanya dia mencoba melupakan pengakuan konyol yang tadi dikatakan Naya. Mata Sisil mengedip menggoda dua orang yang berdiri bersebelahan, lebih tepatnya dirinya lah yang membuat Rama dan Naya berdiri berdekatan karena ia pindah posisi. Yang tadinya dia berada di tengah antara kedua temannya itu kini bergeser ke samping. Sisil tahu Rama mengajak kencan Naya sebab Rama memang mengutarakan keinginannya untuk pergi berdua dengan sang sahabat. Sisil bahkan sangat antusias dan begitu mendukung Rama untuk tetap berjuang mendapatkan hati Naya meski ia tahu temannya itu memang belum ada perasaan spesial pada Rama. Tapi menurut Sisil, seiring berjalannya waktu Naya akan bisa menyukai Rama ya meski memang membutuhkan waktu untuk. Makanya Sisil terus saja menyemangati Rama agar tidak menyerah mendekati sang sahabat. Cie malu-malu, malah makin menggoda tanpa tahu alasan di balik diamnya kedua sahabat. Yang ia pikirkan dua orang yang dikenalnya sudah menjalin hubungan, makanya terlihat canggung. Diam hasil, Naya meminta Sisil untuk tidak terus meledek dirinya dan Rama. Sisil terus saja meledek, bahkan kini sibuk mengambil foto Naya dan Rama yang berdiri berdampingan. Begitu senangnya ia mengarahkan kamera ponsel hingga Sisil tidak sadar ada dua pasang mata yang terus memperhatikan apa yang tengah ia kerjakan. Raihan menggumam tak jelas melihat pemandangan di depan yang membuatnya langsung merasakan sakit mata. Han memanggil sang asisten yang sedang ikut menonton adegan yang dibuat oleh Sisil. Rapat jam berapa? Menanyakan rapat di luar kantor yang harus ia hadiri. Jam 9 lewat Pak, tapi kita harus berangkat sekarang Pak karena sekarang hari Senin pasti jalanan akan padat dan juga tempat yang ditentukan lumayan jauh. Johan mengingatkan atasannya karena ia curiga Raihan akan melakukan hal lain. Tunda sampai jam 10, merubah jadwal seenak dan sesuka hatinya tanpa memikirkan bagaimana Johan melakukan permintaan yang tak diduga sebelumnya. Setelah berkata seperti itu, Raihan lantas berjalan cepat ke arah tiga orang di depannya yang sudah akan masuk ke dalam lift. Ia menyerobot masuk seraya menarik tangan Naya dengan kencang sampai tubuh Naya dibuat hampir jatuh karena pijakannya yang tidak seimbang. Kalian berdua naik lift lain, Raihan berkata tajam menatap Rama dan Sisil, lalu pintu lift tertutup dengan cepat meninggalkan dua orang yang sejak tadi menanti lift. Teman Naya itu kini tengah melongo-bengong sambil mengucek matanya, ia begitu tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja ada di depan matanya. Sedang Rama hanya senyum terpaksa melihat Raihan begitu terang-terangan padahal sedang berada di kantor. Ram? Itu maksudnya apa? Tanya Sisil dengan begitu polosnya bak seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Kamu lihatnya apa? Malah ikut bertanya. Itu kok bos bawa Naya, ucap Sisil menatap Rama menuntut jawaban. Ya suka-suka dialah Sil, orang pacarnya, sahut Rama mencoba memamerkan senyum meski suaranya terdengar getir. Ya ampun, jadi yang tadi Naya bilang itu beneran. Menepuk keningnya dengan kencang, meras kesal kenapa ia begitu tidak percaya pada sang teman, bahkan ia menganggap Naya sakit saat mengakui bos mereka mendekati bahkan memintanya menjadi kekasih. Rama dan Sisil masih berdiri di depan lift dengan Sisil yang terus bergumam tak jelas. Di dalam lift Raihan sudah melepaskan tangannya menatap tajam Naya yang berdiri begitu ke pojok seraya berpegangan erat karena kakinya gemetar. Mimpi apa dia sampai harus terlibat dengan atasannya itu? Tidak mengerti apa yang sudah saya katakan kemarin malam. Memicing melihat mata Naya. Tatapan mata yang penuh intimidasi serta terlihat liar membuat nyali Naya langsung menciut berpuluh-puluh%. Saya tidak suka wanita yang sudah saya patenkan menjadi milik saya malah seenaknya berduaan dengan lelaki lain. Ini Raihan kalau ngucap asal keluar aja dari tenggorokan pakai kata patenkan dibawa-bawa koplak. Tapi Pak, tadi kan saya bertiga dengan Sisil, mencoba meralat tudingan Raihan yang jelas-jelas sangat salah. Bertiga saat berdiri, tapi kamu hanya berdua dengan Rama di dalam kamera HP teman kamu itu. Ampun dah, pikirannya bisa nyampe ke sono ya si Raihan, segala berdua di foto dibawa-bawa.
Naya menunduk tak berani melihat Raihan yang sudah marah-marah padahal hubungan mereka baru permulaan itu pun hanya dari pihak Raihan sedang Naya masih menganggap semua yang Raihan katakan di rumahnya hanyalah sebuah kekonyolan yang dibuat oleh bosnya tanpa pikiran. Saya kan masih mau menjawab saya. Menundukkan tubuh agar tingginya dan Naya sejajar, ia menatap dengan tak senang karena Naya yang menurutnya sudah menjadi miliknya malah asik dengan Rama. Pertanyaan Raihan membuat Naya menggeleng. Oke, mulai sekarang mata saya akan selalu mengawasi kamu. Aduh si Raihan beneran nyeremin kalau sama Naya. Ancaman yang dikatakan Raihan membuat Naya memejamkan mata untuk sesaat. Sungguh ia tak tahu harus bagaimana menyikapi bosnya. Raihan menepuk pipi Naya pelan sebelum keluar dari lift yang sudah terbuka, jauhi Rama, titahnya lalu keluar. Nih kayaknya si Raihan mau bikin Rama sakit hati dah gara-gara dijauhin sama Naya. Raihan meninggalkan Naya yang menarik napas lega bebas dari bos yang seperti seorang mafia itu, atau pekerjaan gelap sang bos memanglah mafia seperti di film-film. Naya menggeleng-geleng kepala menepis pikiran konyolnya lalu melangkah keluar setelah sebelumnya mengintip kiri kanan karena takut ada orang yang memergoki ia hanya berdua dengan sang pemilik perusahaan bisa kacau seisi kantor karenanya. Seminggu sudah Naya menjalani hubungan yang dipaksakan oleh Raihan dan seminggu itu juga ia terus menghindari Rama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raihan padanya. Dan sore ini setelah selama 1 minggu sukses menghindar dari Rama Naya tak sengaja bertemu dengan pria itu, tentu hatinya begitu cemas bagaimana jika Raihan yang sekarang mengakuinya sebagai kekasih itu melihat dirinya dengan Rama bertemu meskipun pertemuan yang tak disengaja, namun perkataan Raihan yang mengatakan ia akan mengawasi Naya tentu membuat ketakutan tersendiri bagi wanita muda itu. Meski ia tak tahu apa yang akan Raihan lakukan padanya jika mengetahui ia saat ini tengah berbincang dengan Rama. Kamu kenapa menghindar terus dari aku? Rama yang merasa kalut ketika setiap bertemu Naya terus saja berpura-pura tak melihatnya bahkan tak jarang ia melihat Naya berbelok saat tak sengaja mereka berjalan berlawanan arah. Meski dari jauh Rama sudah melambaikan tangan namun tetap saja Naya berlaga seperti orang yang tidak melihat Rama. Ya mereka bertemu di luar gedung perkantoran. Menghindar gimana maksudnya? Berpura-pura saja daripada harus mengatakan alasan yang pasti akan dianggap konyol oleh Rama. Nay, belum pulang. Rama baru saja akan membuka mulut tapi suara Tania yang bertanya pada Naya membuat ia mengatupkan kembali bibirnya. Ini mau pulang, sahut Naya seraya tersenyum tipis. Mau bareng nggak? Tania menawarkan karena kebetulan kos Tania dan Naya memang tak terlalu jauh, hanya beda gang saja. Naya pun sebenarnya hari ini pulang sendiri sebab Sisil yang biasa pulang bareng dengannya sedang cuti untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setiap harinya mereka pulang bersama walau kontrakan mereka sebenarnya berbeda. Nggak usah Mbak makasih, ucap Naya menolak ajakan Tania dengan sopan karena ia memang harus ke panti asuhan tempat ia tinggal dulu. Oh ya udah aku duluan ya, Tania melambaikan tangan. Bentar Mbak, Naya memanggil Tania sebelum gadis itu melangkah semakin jauh. Gerak kaki Tania terhenti lalu menunggu Naya yang tengah mendekat. Kenapa? Tanya Tania saat Naya sudah di depannya. Pak Raihan hari ini masuk nggak? Naya bertanya ragu karena dari pagi dia memang belum berjumpa dengan pria pemaksa itu. Ci kangen ya. Tania malah menggoda, ia memang tahu mengenai hubungan antara bos dan karyawannya. Dari siapa lagi dia mengetahuinya kalau bukan dari Sisil yang keceplosan berbicara mengenai Raihan dan Naya pada Tania 4 hari yang lalu. Naya menunduk malu mendengar godaan yang dilontarkan Tania padanya. Masuk kok, cuma langsung pergi ke Bandung, buat rapat besok juga udah ada kok di ruangannya. Kalau kangen langsung samperin aja ke ruangannya, tutur Tania sambil memamerkan senyuman. Dia perhatian banget loh Nay sama kamu, lanjut Tania. Perhatian gimana maksudnya Mbak? Naya melihat Tania serius ketika Tania berkata bos mereka perhatian padanya, sungguh amat sulit dipercaya oleh Naya. Ya perhatian?
Aku disuruh awasin kamu terus, ucap Tania dengan polosnya bahkan tak sadar dirinya dijadikan mata-mata untuk mengawasi Naya. Naya langsung memicing seraya menautkan kedua alis menyadari Tania dimanfaatkan pula oleh Raihan. Hati Naya yang tadinya merasa tenang saat tahu bosnya itu tak ada di kantor, kini malah menjadi gusar mendengar pernyataan Tania. Kayaknya Pak Raihan sayang banget sama kamu Nay, tukas Tania dengan senang karena akhirnya ada wanita yang kini bisa dekat dengan bosnya. Karena sejak pertama menjadi sekretaris Raihan dirinya sama sekali belum pernah mendengar apalagi melihat bosnya memiliki kekasih bahkan begitu perhatian seperti ini pada Naya. Tania tidak tahu saja bagaimana Raihan sebenarnya. Naya tertawa dengan terpaksa mendengar setiap tutur kata Tania tentang Raihan si bos aneh yang memaksa seorang wanita untuk menjadi kekasihnya tapi kenapa setiap bertemu jantung Naya selalu berdegup cepat apalagi waktu pertama kali bosnya itu mencuri ciuman bibirnya. Jantungnya seolah berhenti Naya hanya diam merasakan bibirnya beradu dengan bibir sang atasan. Ya udah ya aku pulang duluan. Paling nanti Pak Raihan telepe aku terus tanyain kamu, kata Tania seraya berjalan menjauh. Rasanya badan Naya begitu ringan ketika mendengar kata yang diucapkan Tania sebelum pergi. Itu artinya Raihan menghubungi Tania untuk menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Naya. Naya sudah pusing duluan membayangkan bagaimana wajah Raihan saat mendengar jawaban Tania nanti. Sudah pasti Tania akan mengatakan kalau hari ini ia bertemu dengan Rama. Tangannya memijit kening berkali-kali merasa begitu banyaknya kunang-kunang yang mendadak muncul di kepalanya. Kenapa Nay? Rama yang dari tadi menunggu kedua gadis tengah berbincang menghampiri Naya yang berdiri sendiri setelah Tania pergi. Naya menggeleng, mendadak pusing, masih memijit keningnya. Mau aku antar ke dokter? Tanya Rama khawatir. Naya menggerakkan kepalanya menolak tawaran Rama. Pusing yang dirasakan Naya bukan karena penyakit tapi karena kelakuan seorang bos aneh yang sekarang sudah mematenkan dirinya sebagai kekasih sungguh membuat ia pusing setengah mati. Aku antar pulang aja kalau gitu, jangan nolak. Ucap Rama tegas karena ia tahu Naya akan menolak ajakannya. Tapi ke panti dulu ya, akhirnya mau juga diantar oleh Rama. Rama tersenyum sumringah lalu dengan cepat ia mengambil mobil yang masih ada di parkiran. Naya menarik napas berusaha menetralkannya. Biarkan saja jika nantinya Raihan tahu ia pergi dengan Rama, orang yang harus dijauhi oleh Naya seperti yang Raihan katakan tempo hari. Entah apa yang akan Raihan lakukan padanya nanti yang jelas ia harus bertindak tegas juga pada bosnya itu mulai sekarang. Naya berpikir buat apa ia yang harus takut dan menuruti permintaan Raihan toh pada kenyataannya Raihan lah yang memaksa dirinya untuk dijadikan kekasih, harusnya Raihan lah yang menurutinya bukan malah sebaliknya. Naya membatin mantap dengan pemikirannya. Mulai masa bodoh dengan apa yang nantinya akan ia terima karena bosnya marah karena ia tak menuruti perintahnya. Tak terasa sudah cukup lama mereka berada di rumah panti bersenda gurau dengan adik-adik panti juga wanita paruh baya bernama Lastri yang sudah Naya anggap seperti ibunya sendiri. Sebab Lastri lah yang sudah merawat Naya dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang mengurus bagaikan seorang ibu pada anaknya. Bu Naya pamit ya, ujar Naya seraya memeluk Lastri begitu erat seolah tak mau lepas. Iya. Sering-seringlah kesini main sama adik-adikmu, ucap Lastri mengelus lembut rambut panjang Naya lalu. Naya mengangguk dengan seulas senyum di bibir tipisnya. Seraya menatap wajah Lastri yang sudah terdapat banyaknya kerutan menandakan wanita itu sudah tak lagi muda seperti saat pertemuan pertama mereka dulu. Cepatlah menikah, jangan terlalu lama tinggal sendiri. Ibu khawatir, pesan Lastri kemudian matanya melihat pada Rama yang sudah berdiri di ambang pintu. Lastri berpikir bahwa Rama adalah kekasih Naya karena Rama sudah beberapa kali datang ke panti bersama anak asuhnya itu. Rama hanya melempar senyum begitu pandangan matanya bertemu dengan Lastri. Doain aja Bu, kata Naya singkat. Ibu selalu doain kamu, imbuh Lastri.
Hati-hati di jalan, lanjutnya seraya mengantar Naya keluar. Naya kembali memeluk Lastri sebelum masuk ke dalam mobil. Rama mencium tangan Lastri dan berpamitan pada wanita yang begitu disayangi oleh Naya. Lastri tersenyum melihat Rama, ia dapat melihat Rama begitu mencintai Naya dengan tulus. Jujur ia sangat setuju jika nantinya Naya menikah dengan Rama. Dari dalam mobil Naya melambaikan tangan pada Lastri juga adik-adik kecilnya yang berdiri di samping Lastri yang menatap lurus ke dalam mobil. Mereka membalas lambaian tangan Naya sampai mobil menghilang dari pandangan. Sepanjang jalan Naya diam menikmati pemandangan jalanan yang dilalui. Hening rasanya di dalam mobil membuat Rama memutuskan untuk menyalakan musik agar tidak terlalu merasa canggung karena harus terus diam dengan Naya. Terdengar Rama bersenandung pelan mengikuti suara penyanyi yang tengah melantunkan suara indahnya diiringi dengan musik. Begitu rileks dan menikmati sampai ia tak sadar Naya tengah tersenyum menatapnya. Timbul perasaan bersalah Naya pada Rama lelaki yang sudah ia tolak namun tetap saja baik padanya. Kenapa aku menolak lelaki sebaik ini? Entah kenapa Naya membatin seperti ini padahal kenyataannya ia memang tak memiliki perasaan apapun pada Rama jadi pilihan untuk tidak menerima Rama sudah sangat baik daripada ia harus menerimanya tanpa adanya rasa cinta tentu itu akan sangat menyakiti Rama nantinya. Naya melamun seraya menatap Rama sampai ia tak sadar mereka sudah sampai dan mobil sudah berhenti. Dan kini Rama pun tengah menatap wajah Naya dengan tatapan penuh sayang. Udah sampai Nay, Rama berkata pelan mencoba membuat Naya tersadar dari lamunannya. Naya terlihat mengerjapkan mata ketika sadar ia tengah beradu mata dengan Rama. Lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan gegas membuka sabuk pengaman. Rama menyunggingkan senyum melihat Naya begitu gugup. Aku langsung pulang, kata Rama seraya membukakan pintu untuk Naya. Oh iya, jawab Naya. Ya udah kamu masuk sana, udah malam, ujar Rama saat melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat. Naya mengangguk lalu beranjak pergi meninggalkan Rama yang juga langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Di depan pintu Naya tengah mencari kunci di dalam tasnya dan segera memasukkannya ke lubang kunci. Tapi ia merasa bingung ketika ternyata pintu sudah tak terkunci. Ia merasa belum pikun dan sangat yakin sebelum pergi kerja tadi ia sudah mengunci pintu bahkan Naya sempat mengeceknya untuk memastikan pintu terkunci dengan baik. Pikiran Naya sudah sebegitu takutnya membayangkan ada maling yang sudah masuk dan mengobrak-abrik isi rumahnya guna mendapatkan barang berharga. Sejenak ia merasa bodoh kenapa tadi ia membiarkan saja ketika Rama langsung pulang, seharusnya ia mengajak Rama untuk mampir terlebih dulu. Paniklah ia ketika menyadari lampu rumahnya yang memang belum dinyalakan karena ia pulang telat dan bertambah takut memikirkan jika orang yang mungkin sedang mencuri masih ada di dalam. Naya memejamkan mata lalu mencoba menenangkan dirinya seraya mengatur napas mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan jantung yang berdebar Naya memberanikan diri untuk membuka pintu dan melangkah dengan mengendap-endap seraya memeluk tasnya menggunakannya untuk melindungi diri dari serangan siapapun yang ada di dalam. Sebelah tangan Naya digunakan untuk mengangkat rok kerja yang tidak bisa dibilang pendek juga tidak bisa dibilang panjang karena ukurannya yang melewati lutut dan memiliki potongan lurus. Naya mengangkat rok itu agar memudahkan ia untuk lari dengan kencang nantinya. Wanita yang keningnya sudah dipenuhi keringat itu melongok lebih dulu namun matanya hanya melihat gelapnya ruangan. Sekali lagi Naya menarik napas lalu masuk dan segera menuju stop kontak untuk menyalakan lampu. Baru saja tangannya terangkat ia dikagetkan oleh suara batuk yang berat sudah jelas itu suara milik seorang pria. Tangan Naya terhenti lalu matanya mencari dalam gelap sosok sang pemilik batuk tadi. Naya sudah siap untuk berteriak namun sebuah tangan membekap mulutnya dari belakang. Mau ngumpulin orang satu RT dengan teriakan. Bisik suara yang begitu dikenal oleh Naya. Naya melotot lalu memaksa untuk menoleh guna melihat wajah orang di belakangnya memastikan dugaannya. Raihan mendengar gumaman Naya lalu berbisik, jangan teriak.
Tukas Raihan memperingatkan Naya sebelum membiarkan wanita yang sudah ia patenkan itu berbicara. Naya mengangguk diikuti tangan Raihan yang melepaskan bekapannya. Naya mengatur napasnya lebih dulu sebelum berkata. Sedang Raihan malah menyender santai di tembok menunggu Naya berbicara. Bapak ngapain di rumah saya? Tanya Naya dengan kaki masih gemetar dan tangan yang masih memeluk tas dan mengangkat rok.